Nah sekarang gue mau ngajak Dava dan juga Rehan nih untuk bacain beberapa komentar netizen yang ceritain pengalaman serem mereka di kolom komentar video-video Unseen. Terus temen gue nyelotok lagi, lu apaan sih dari awal kita masuk aja kagak ada orang, kosong. Gue sempet debat tuh sama temen gue. Gue tadi merhatiin ada ini segala macam. Enggak lihat, terus ada afirmasi lagi dari si penjual stand yang sebelahnya. Gue dikasih yang panjang. Gila loh. Terus bola plastik juga pernah kayak ada yang nendang ke tembok, jeduk. Dan itu tuh terjadi malam hari di atas jam 12-an. Kalau misalnya dia doang yang ngerasain, ya selamat, berarti Anda sensitif udah gitu. Iya. Itu benar-benar ada mie rebus, benar-benar baru jadi. Padahal tidak ada orang siapapun di sana. Dia tinggal sendiri. Oke. Nah terus usut punya usut, tiba-tiba kulkasnya dia itu sering kehabisan makanan lebih cepat. Ada penghuni lain di rumah itu. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Tumben yang sebelah kanan nggak kecolok. Dia bisa kebalik kan. Bahaya deh kalau jadi ini Akmil. Senapannya kebalik. Iya. Gue udah gitu kalau gini kan berarti gue yang diliatin ya. Iya. Ayo lo. Oke. Di video sebelumnya kita kan udah buat reaction video-video penampakan hantu yang viral di sosmed. Nah sekarang gue mau ngajak Dava dan juga Rehan nih untuk bacain beberapa komentar netizen yang ceritain pengalaman serem mereka di kolom komentar video-video Unseen. Jadi ini ada beberapa video yang udah kita tayangin. Nah ternyata ini komentar-komentarnya telah lulus seleksi lah masuk militer. Certified serem berarti dia nih ya. Yoi. Ceritanya. Jadi ini tim gue udah sortir beberapa ceritanya yang bisa dibilang ini tuh cukup menarik dan buat kita untuk kita baca hari ini. Iya. Oke, langsung aja kita bacain komentar yang pertama. Komentar 1. Oke, komentar pertama ini datang dari akun YouTube yang namanya Kim Nam Juni 9670. Dia komen di video yang collab sama Mas Nunu. Oke, kita bacain ya. Jadi kemarin sore itu gue jalan ke bazar gitu sama temen gue. Niatnya mau beli aksesoris kalung. Sesampai di stand yang jual itu, gue ngeliat ada ibu-ibu yang jaga. Tapi sekilas aja nggak memperhatikan banget. Yang jelas gue ngeliatin tuh pakai kerudung hitam yang panjang. Entah itu kerudung atau jubah, tapi menurut gue pas kilas lihat itu kayaknya kerudung. Habis pilih, gue mau bayar. Terus nengok ke arah ibu-ibu tadi berdiri. Ternyata udah gak ada. Terus teman gue nanya ke orang di stand lain, ini orang kemana ya? Dia jawab belum datang. Terus gue keheranan, loh tadi pas masuk ibu-ibu itu yang jaga kok. Barusan masih ada pas lagi pilih-pilih. Terus temen gue nyelotok lagi, lu apaan sih dari awal kita masuk aja kagak ada orang, kosong. Gue sempet debat tuh sama temen gue. Orang jelas banget itu ibu-ibu berdiri di samping. Terus mbak yang di stand sebelah nyelotok juga, mbak dari tadi gak ada orang yang jaga, juga belum datang. Jarah aja tokonya gue gitu. Enggak dong. Gak ada yang jaga. Enggak dong. Bukan 98 bos. Enggak dong. Ini serem ya ngobrol sama mereka ya. Untung gue belum pernah diundang ke DER. Aduh. Main-main lah aja. Main-main. Nanti main ya pas lagi santai kawan. Woi, lagi santai kawan. Yang sibuk yang ini kan? Enggak lah. Gue mau di sini-sini aja. Siap. Oke, dari cerita yang komentar si Kim, gue pikir tuh dia dari orang Korea loh namanya. Iya. Kim Nam Juni. Dia kayak lahirnya bulan Juni. Ya. Tahun berapa nih? 96 apa 70 nih? Ada dua pilihan. Betul. Ya. Bisa juga sih kalau tanggal 9 bulan 6 tahun 70. Iya bener juga. Oh, tua juga ya. Iya. Oke. Kalau gue lihat dari ceritanya sih, cerita standar ya, anjay, cerita standar. Karena gitu harus, ini cerita standar kayak gue tadi merhatiin ada ini segala macam. Enggak lihat, terus ada afirmasi lagi dari si penjual stand yang di sebelahnya. Emang nggak ada, emang belum datang. Jadi kayak ada
penegasan bahwa gue ngeliat sesuatu sih, lebih ke situ sih gue ngeliatnya, bahwa bagaimana dia menulis komentar dan dia menceritakan di sini tuh, kalau dari segi penulisan bahwa ada afirmasi yang mengatakan bahwa cuman dia yang lihat ibu-ibu berkerudung tersebut. Dia doang yang ngerasain nih. Betul gitu. Jadi kalau gue bilang ini bisa ceritanya asli atau ya karangan, karena kalau karangan karena cerita ini tuh common dan biasa banget. Iya. Tapi kayaknya kalau karangan juga agak tanggung sih bang. Maksudnya kalau lu ngarang yang serem banget sekalian gitu. Iya kan. Jadi kayaknya mungkin dia beneran mengalami ini sih. Mungkin gue gak tahu, mungkin masih ngantuk gitu kan. Maksudnya kan ini kan kayaknya pagi nih. Belum datang soalnya yang jaga kan. Iya. Bisa aja manekin juga, manekin kan. Manekin jubah hitam. Iya, manekin pas dia ngeliat udah dipindahin manekinnya. Tapi kan yang jaga gak ada. Yang jaga gak ada. Yang jaga lagi menekin tuh kan. Nah, tapi ini gue ada satu pertanyaan sih. Karena stand itu kan bentuknya macam-macam ya. Ada stand yang misalnya mejanya lurus, ada stand yang kotak-kotak yang jaganya di dalam. Iya. Nah ini harus, iya dong. Iya betul. Oh yang jaga meja panjang lo ya kemarin ya. Yang kalau kotak di dalam itu kan berarti memang jelas kayak, oh dia di dalam berarti dia yang jaga stand. Tapi ada juga yang ya udah letter U aja. Nggak harus dia di dalam, tapi kadang-kadang penjualnya bisa di luar, atau kalau misalnya kita mau masuk ke dalam tuh ya penjual juga bisa masuk lihat-lihat gitu. Jadi gue masih bisa berpikir bahwa ini ada orang yang memang berkerudung hitam emang lihat-lihat di stand yang kosong tersebut. Iya, terus hilang. Boleh dong. Iya. Boleh dong. Boleh. Selama stand itu dibuka walaupun belum ada yang jaga, orang ada yang lihat-lihat asal tidak nyolong, sah-sah aja. Betul. Gitu. Kayaknya mungkin itu juga ibu-ibunya tuh lagi jongkok-jongkok dia. Lagi cek itu kan stok opnam kan. Kiri Iya, kan. mungkin. Kirain enggak ada kasirnya pas datang Iya. nyusun rokok. Sambil jongkok. Iya benar. Bisa. Iya, atau enggak dia lagi nawar, enggak dikasih terus dia pura-pura cabut. Gitu dong biasanya. Cara lama. Iya. Cara lama. Lu misalkan nawar nih harga 50.000 gitu. Ya kan ibu-ibu gitu kan. Goceng gitu kan. Enggak dikasih. Cuy dari 50.000 ke goceng anjing males banget. Kan ibu-ibu. Kalau Oh, kita iya. kan 35 gitu. Kalau ibu-ibu 5.000 enggak dikasih. Dia pura-pura cabut dulu nih. Ya udah ibu sini. Oh. Iya. Oh jadi ternyata bukan anak Gen Z aja ya. Apa? Yang kayak Ibu-ibu gimana? juga pick me ya. Iya. Anjay. Bener sih. Masuk. Lumayan ya. Iya, lumayan. Boleh. Cocok nih diundang di Der. Ayo dong, undang dong. Jadwal gue banyak loh free-nya. Wes. Bulan Januari. Karena gue belum tahu Januari jadwalnya apaan. Oke, next. Oke, Siapa duluan? komentar yang kedua. Oke, komentar selanjutnya ada juga nih dari akun YouTube bernama Aga Bilal Farzan 8135. Jadi dia nggak begitu Bilal Farzan, dia agak aja ya, gitu kan. Jadi agak ini. Sebab gue pengen ngelawak itu tuh kayak agak kurang loh. Tapi gue nahan loh. Jadi dikeluarin loh. si Aga ini komen di video kita yang reaction bareng Kiki. Oh. Oke, kita baca komennya ya. Gue dikasih yang panjang. Gila loh. Mukanya ganti ini. Gila loh. Loh, justru ini udah disetting ya sama Iya. Nindi. Oke, yang satu siapa, yang dua siapa. Kenapa lu panjang? Karena video lu tuh viral di Unseen. Loh. Abis ini nonton 1 juta. Amin. Nader pindah aja hostnya ke Unseen. Oke. Masalah sepeda jalan dan mainan gimana bos? Oke, masalah sepeda jalan. Bukan lu yang salah baca, emang Iya. tulisannya gitu bener. Masalah sepeda, jalan, dan mainan anak. By the way, awal aku pindah rumah, baru mainan mobil anak aku yang cowok. Kalau malam, aku ngelilir bunyi kayak ada yang mainin bunyi rodanya. Bang, mobil plastik yang bisa dinaikin bocil. Aku bangun bunyi. Nih, enggak. Ini Sebut-sebut bercanda ini, nih. iya. Ini pasti bercanda nih, ya kan? Aku bangun bunyi. Aku dengerin bunyi, aku duduk mau bangun berhenti. Terus bola plastik juga pernah kayak ada yang nendang ke tembok, jeduk. Dan itu tuh terjadi malam hari di atas jam 12-an. Pintu rumah pernah juga nih diketok-ketok pas hujan tengah malam. Aku kira emak aku mau minta tolong apa. Aku panik, buka pintu gak ada orang bang. Cuma ada ayam hitam lagi hujan-hujanan depan rumah. Oke. Maghrib pernah juga nih lagi pada nonton TV, Baby Walker anak aku musiknya bunyi sendiri. Padahal itu musik Baby Walker posisi dekat pintu belakang. Aku sama suami saling lihat. Lah kok bisa bunyi sendiri? Aku tanya ke emak aku dong. Rumah aku kayak gini kalau pas malam posisi orang pada tidur pada ada bebunyian.
Lah kan rumah kamu deket kali, banyak mainan anak kamu, mungkin mereka tertarik buat mainan. Tapi sekarang alhamdulillah udah gak ada lagi. Awal-awal memang begitu, pintu rumah suka ada yang ketuk, tapi ketukannya kayak duk-duk, kayak kepala dijedukin ke pintu gitu. Suami aku anehnya gak pernah denger, aku doang yang suka kebangun kalau ada ketuk-ketuk. Kata suami aku, udah cuekin aja, jangan dibuka, dengerin aja. By the way, rumah aku belakangnya ada sumur and kebun pisang. Oh ya, biasa kalau pisang tuh suka ini ya, pohon pisang ya. Iya. Aku suka nonton DMS, Diari Misteri Sarah and Om How. Kalau mereka bisa diajak ngobrol lewat hati kan, mereka bisa dengar kita ngomong. Aku pernah kesel bilang, woi udah jangan berisik, jangan ganggu kita. Kita tahu kalian ada, tapi tolong jangan bikin berisik. Kalian boleh mainin mainan anak aku, tapi jangan bikin suara, tolong, berisik tahu. Jadi intinya walaupun awal-awal suka bingung ya gue bacanya ya. Sampai akhir bingung. Iya. Gue juga ikutan Dan baca juga titik komanya ya nih ya. Gue melihat bahwa di rumahnya ini sering ada yang mainin mainan anak-anaknya. Iya. Ya kan? Ya suka kayak gitu sih. Apalagi bayi kan masih suka bisa ngelihat ya. Iya. Dibanding kita ini yang udah berdosa nih. Ya kan? Lu kok dosa bobo kita ya? Lu gak ngeliat kita masih suci? Gimana menurut lo? Ini awal-awal tuh yang kata-kata awal tuh kalau misalnya lu tau gak sih kalau misalnya lu dulu zaman kuliah ngerjain tugas nih, terus ada minimal katanya. Iya. Terus kayak anjing isi apa. Ditambah-tambahin lu. Ketik asal. Gitu tuh. Iya benar. Gue penasaran. Ini komennya udah dibalas ya? Ini ada 2 replay. Oh itu di sini. Oh dia membalas komentar dia yang di atas untuk melanjutkan. Ibarat di Twitter tuh di thread gitu. Oh oke. Oke jadi kita mau ngerangkum dari mana juga bingung nih. Iya. Intinya mainan anaknya suka dimainin lah. Dengan posisi rumahnya itu di belakangnya ada kebun pisang sama sungai kan dia bilang. Ada sumur. Oke. Ya intinya dia pindah rumah baru. Terus di belakang rumah dia tuh ada sumur sama kebun pisang. Ya udah sih itu aja sih. Kalau misalnya dia doang yang ngerasain, ya selamat, berarti Anda sensitif, udah gitu aja. Iya. Gitu. Terus kalau ada mainan bunyi-bunyi, ya udah kan tadi udah nih dia ada konklusinya kan. Dia ngomong dalam hati ke si sosok itu, tolong jangan berisik gitu. Mainannya nggak dimainin lagi abis itu. Iya. Tapi dia diberisikin di telinganya. Masih pengen main. Iya, pinjam. Buat anak aku. Pinjam 100. Beda minjem duit. Masa minjem duit? Pinjam duit. Enggak. Yaudah next deh. Komentar 3. Komentar ketiga datang dari akun YouTube bernama Amira Rafa 29. Amira ikut ceritain pengalaman horornya di video Bang Fadi yang bahas tentang hantu kresek. Oke, kita baca komennya. Oh, ini juga kalau nggak salah rame juga yang nonton ya. Gue juga serem lagi baca ini. Kenapa sih kalau akun YouTube tuh harus ada angka-angkanya gitu? Gara-gara udah penuh aja ya namanya. Banyak. Gila YouTube nih keren banget ya. Banyak banget yang ngedownloadnya. Iyalah. Nontonnya banyak banget. Pasti. Gitu. Kayak penonton konten dia juga banyak banget. Ditonton lagi konten dia. Kasih link di bawah dong. Oh iya. Gitu. Ini sebelumnya gue mau minta maaf nih sama Amira Rafa 29 gitu ya. Mungkin ekspektasi lu cerita lu akan dibacain Bang Fadi. Tapi alih-alih dibacain Bang Fadi dibacain gue. Bang Dika deh. Kasih tinggal Bang Dika deh. Bacain Bang Dika lo. Nih tapi emang cocok. Assalamualaikum Om Fadli. Parah, jujur parah. Berarti pas dong. Pas. Nggak perlu gue yang bacain. Iya, karena Fadli yang harus bacain. Tapi kenapa sih orang-orang pada salah gitu Bang manggil lu kenapa ya? Apa aja Le, biasa nama-nama yang salah nyebut dia nih. Itu Fadil udah pasti ya. Iya. Paling parah Yadi parah sih. Yadi itu parah sih. Itu yang nama manggil lain. gue Yadi tuh kurang ajar ya. Yadi itu parah sih. Udah jauh banget. Oke kita lanjut ya. Assalamualaikum Om Fadli. Ini cerita keluarga kami. Singkat cerita, ialah bapak kami, ialah security yang tugas kerja di Jogja. Akan suatu ketika bapak saya dipindahkan kerjanya di Semarang. Nah, keanehan pun mulai saat di sana. Letaknya di Banyumanik, Semarang. Di sana kami ngontrak kurang lebih 2 tahun. Keanehan itu terjadi mulai dari lemari berbunyi sendiri, sepotong kaki yang masuk ke kamar, dan yang lebih kami kaget ketika kami semua baru pulang ke rumah yang kami ngontrak.
itu benar-benar ada mie rebus, benar-benar baru jadi. Padahal tidak ada orang siapapun di sana. Singkat cerita, di sana ialah pernah menjadi tempat pembuangan mayat di zaman dahulu kala. Kenapa ada mie rebus? Mie rebus udah jadi. Enak dong, ada yang masakin pulang nyampe rumah. Lu harus bersyukur. Iya kalau bener itu hantu baik, Casper itu. Iya. Masa mie rebus? Tapi pertanyaan adalah rebus masih panas gak nih? Iya kan? Nggak tahu kan baru masih panas dong. Masih berasap gitu Iya. ya. Tapi kan tadi dibilang ada potongan kaki. Iya, lu nggak highlight situnya. Lu pengen bercanda doang. Gak Dia bisa. udah cocok nih. Fokus Ya, anaknya. potongan kaki itu kalau kita ingat ada di film Pengabdi Setan 2 ya. Ada potongan jari-jari itu, jari-jari tangan tuh. Nah. Yang disimpan di dalam lemari. Tapi gua nggak tahu tuh potongan kaki tuh misalkan kayak ya potongan kaki satu dari paha, pangkal paha situ. Atau cuma di kakinya atau doang. cuma jarinya doang, apa pergelangannya doang. Kapalan lu bekas kapalan. Enggak dong. Sama tai kuku, tai pengen kuku. kapalan. Tai kuku sholat Jumat. Kukunya cantengan. Tapi mie rebus tuh pecah sih. Iya. Berarti kan mangkoknya diambilin, ya kan? Pakai telur nggak tuh? Kecap-kecapnya diguntingin, ya dong. Telurnya setengah matang lagi katanya. Waduh. Iya. Gue jadi kayak gue pernah ada bacain satu cerita di Unseen. Itu tuh ada apa ya judulnya gue lupa. Pokoknya di rumah itu tuh di Jepang ya kalau nggak salah ya. Jadi ada orang yang tinggal di satu tempat di rumah, dia tinggal sendiri. Oke. Nah terus usut punya usut, tiba-tiba kulkasnya dia itu sering kehabisan makanan lebih cepat daripada waktu yang biasanya. Itu ya ada tuh. dia belum konsumsi tapi udah habis. Iya, terus kadang-kadang dia ngerasa kok dapur gue kadang-kadang berantakan. Tapi kadang-kadang kok dapur gue bersih. Padahal dia belum beresin kayak gitu-gitu. Iya. Nah ternyata pas dicek, ternyata ada ibu-ibu ya apa nenek-nenek gitu ya. Hah? Ada penghuni lain di Rumah itu. di rumah itu. Dia nggak tahu kalau itu tuh ada ruangan di situ. Nenek-nenek yang itu yang Garuk-garuk. Ini udah kelar belum? Kok dia belum tidur nih? Gue belum masuk nih, ntar aja. Jadi Digepin ya. Jadi dia itu keluar setiap si yang punya rumah penghuninya itu tuh Lagi berangkat keluar. kerja. Gitu sampai akhirnya keanehan ini dia ngelapor polisi pas dicek ada orang itu. Tinggal di mana? Di dak atas gitu ya? Nah, gue lupa. Di dak atas. Aduh kalau biar ingat langsung aja nonton videonya nih, gue kasih linknya. Dah. Tuh. Next. Komentar 4. Assalamualaikum Om Fadli. Oh bukan. Bukan itu Salah, yang salah. tadi. Oke, nah masih di video yang sama ada juga akun bernama Laila Okta 0607 yang membagikan pengalaman horornya sewaktu di jalan. Oh ini benar. Hai Bang Fat, nah baru gue bacain. Boleh. Fadli sama aja. Dia Fadli kok nggak Fadil ya kan? Paling aman, Fat aja bener, gitu iya, ya. bener. Aku selalu pengen tahu soal di desaku. Soalnya ada E-nya. Banyak yang meninggal nabrak pohon jati. Pohonnya nggak apa-apa tapi mobilnya rusak parah. Ke pohon pisang ya. Pohon pisang salam dari Binjai. Waduh. Dok. Pohon pisangnya yang papa ya kan. Pohonnya gak apa-apa tuh sih. Pohon GPP jati. Anjing baru kalimat pertama bangsa. Bukan bonsai gitu ya maksudnya ya. Pohon jati loh kebetulan. Sama pohon toge IPA kelas 2 SD. Kecambah Pakai kapas basah. di apa? Botol Gelas plastik. gelas plastik. Oke, ulangi. Serius. Aku selalu pengen tahu soal di desaku soalnya banyak yang meninggal nabrak pohon jati, pohonnya nggak apa-apa tapi mobilnya rusak parah. Padahal pohon jatinya kecil. Paling-paling cuman patah atasnya aja tapi bawah pohonnya cuman ngelupas kulitnya aja. Dulu ada yang bilang di situ kayak ada kerajaan gaibnya. Ya memang di desa saya di tengah hutan mau kemana-mana jauh. Plus setiap jalan gak ada penerangannya. Kalau pas malam pasti gelap gulita. Tapi juga gak tahu apa mungkin ada arahnya lurus sama alas
Mantingan plus Alas Ketonggo. Aduh apa tuh? Nggak, itu nama daerah. Oh. Alamat desaku iku Desa Getas. Oh ya ini. Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. di Blora. Kak. Tapi aku di perbatasannya Ngawi. Terkadang kalau pulang desa habis terkadang kalau pulang desa habis pasti sampai Alas itu malam-malam sih banyak. Capek kan? Sebenarnya tuh sebenarnya. Iya sebenarnya. Oh disingkat ini ya. Iya. Banyak sebenarnya yang terjadi. Kejadian aneh. Aneh. Iya. Terjadian aneh tulisan di sini benar. Terjadian aneh atau di luar nalar. Dan ini pengalamanku sendiri habis pulang dari Sarangan Magetan. Nah, sampai masuk hutan arah desa itu, pertama cium bau wangi banget. Enggak. Kenapa nenek-nenek itu ada bau? Bukan. Udah enggak. Ayo serius. Fokus. Ini nih sekarang. Yang mana? Wangi banget. Oh. Ini Wangi banget. Ini bos. Oh iya ini. Ini masih jauh lagi. Iya anjing masih jauh. Pertama cium bau wangi banget. Gak lama kan ada batu pinggir jalan. Namanya Watu Jenggoy. Nah pas sampai samping batu itu ada orang naik motor. Tapi motornya kayak gak napak aspal. Ban motornya di pinggir jalan pas. Harusnya kan kalau logika jalan kecil lampu motor terang harusnya kan kelihatan semua. Ini pas banget di samping jalanan tapi anehnya kok motornya nggak nempel aspal. Itu pengalamanku pertama lihat begituan. Tapi alhamdulillah mukanya nggak rusak, nggak apa. Tapi kok nyium bau-bau wangi itu sering banget ya. Tapi yalah cuman bau gitu aja. Semoga dibaca ya Bang Fat. Tuh baca tuh. Dibaca. Dibaca. Memang. Ngerti kagak? Iya. Gini ini parah juga sih milih ini sih. Ini masuk sensor. Gitu. Tapi hantu naik motor gak napak aspal lu lucu sih kalau dibayangin. Iya memang. Kayak di kartun kan. Tapi by the way makasih loh buat Laila udah ngirim ceritanya loh. Makasih loh. Ini 2 bulan lalu baru kita bacain sekarang. Iya. Saking sibuknya. Iya. Nindi. Nyalahin orang. Lo bener dong. Kan Nindi yang sortir. Bener. Kan sama tim. Iya. Enggak coba lu ini apa rangkumannya apa Dav ceritanya tadi? Iya, jadi memang di desanya dia itu di Blora, tapi perbatasan Ngawi. Kartonyono. Kok kebangetan mas sambat telas ya kan perhatian. Lanjut. Nah terus tapi intinya sih yang gue ngerti ya itu ada dia beberapa kali ngelihat dia nyium wangi yang wangi banget katanya. Terus katanya beberapa kali juga ada yang namanya motor tapi nggak nyentuh aspal itu. Sebenarnya ini cuman karena pencahayaan aja sih. Atau emang dia nggak ngelihat motornya itu full. Iya. Ya kan kayak misalnya perspektif aja sebenarnya kan. Lo di dataran yang lebih rendah, lo ngeliat motor di atas kan sebenarnya bisa kelihatan bannya napak. Oke. Tapi kalau misalnya lo lebih tinggi, sometimes misalnya lo ketutupan kelihatannya. Iya. Sebenarnya cuma perspektif cara lo pandang aja. Apalagi kan itu tempat gelap ya. Iya. Nah sebenarnya itu gue merasa bahwa itu bukan hantu yang lagi naik motor. Iya. Gitu karena hantu biasanya naik sepeda. Waduh. Hantu yang lagi naik daun itu ya. Enggak dong. Tapi ya ini kita bukan yang meremehkan cerita-cerita yang tadi diceritain. Enggak, emang kan kita disuruh komentar iya, kan. Sama kita kurang ngerti mungkin sama tulisannya. Sama wangi-wangian itu sebenarnya bisa didapatkan dari bunga-bunga yang ada di hutan. Iya. Mulai dari bau tanah, wangi daun, kadang-kadang bunga. Black opium. Nah itu kan kalau misalkan bau-bau yang kayak apa ya earth ya, bau-bau yang dikeluarkan dari bumi. Kalau misalkan mau wangi-wangian mobil bisa beli di Seperti Mantra.
Masuk terus. Masuk terus. Oke, itu ya berarti bisa dijelaskan sih sebenarnya gitu. Kayak misalnya contoh nih di depan kantor kita nih kenapa belnya Nggak bunyi. Itu emang sengaja mau takut-takutin. Oh. Lu nggak pernah nyium bau melati di depannya? Gua enggak. Nah, Melati Nyai pernahnya. Seperti mantra. Seperti mantra lagi. Iya. Di depan tuh ternyata kalau misalnya malam-malam kan memang nggak kelihatan pencahayaannya. Jadi kadang-kadang lu semilir tuh bau melati dan itu bikin serem. Nah, lu nengok, lu lihat berapa derajat ke belakang itu tuh emang ada bunga melati. Ya gitu. Nah, maksud gue adalah sebenarnya wangi-wangian ini tuh lu harus ngecek sekitar dulu nih sebelum lu menyimpulkan ini wangi apa. Komentar 5. Oh iya. Oke, komentar selanjutnya ada di video reaction penampakan sama Dava. Ada yang komen di video lu dah. Komennya itu siapa mas siapa? Udah gitu doang. Jadi ada satu komentar dari akun Multiverse Informasi yang nyeritain pengalaman horor yang dia pernah alamin. Oke, kita baca komennya. Memang bisa beneran, bisa enggak. Sorry, siapa yang baca itu yang komen siapa namanya itu? Multiverse Informasi. Oh itu nama. Keren. Baru sekarang nih namanya nggak pakai angka. Gak ada angkanya, gak ada nama-nama Korea nih. Memang bisa beneran, bisa enggak. Cuman yang jelas saya pribadi pernah ngalamin. Padahal pas sholat loh dan 2 kali ngalamin. Pertama di rumah sendiri, gelas kosong bekas minum gua udah lama ditaruh di buffet jadul, kira-kira semingguan. Jadi pas enak-enak sholat, masih zaman SMP kalau nggak salah, terdengar suara ting yang membuat konsentrasi sholat saya jadi ambiar. Setelah sholat gue cari tuh suara apaan. Lah ternyata gelas yang gue taruh di buffet itu retak melingkar. Saat gue bawa ke dapur cucian, kok langsung terbelah 2 melingkar. Dan itu menjadi misteri hingga sekarang. Kejadian kedua juga sholat di musola tempat kerja. Cuma sendirian, lampu juga agak redup. Pas lagi konsentrasi baca Al-Fatihah, itu tempat ruko, itu pakaian sholat cewek yang awalnya tertidur tiba-tiba langsung berdiri sendiri. Ya gue kaget dong sampai keringet dingin. Tapi gue terusin sholatnya sambil ngebut. Karena posisinya deket sholat gue, karena posisinya sebelah gue sholat ya. Walau pandangan saat sholat itu wajib ke tempat sujud, namun jika ada benda-benda tiba-tiba bergerak sendiri ya terlihat, ya kaget lah. Sisanya penampakan hanya suara-suara, misal seperti suara ayah saya atau suara orang ngetik di keyboard komputer saya. Alhamdulillah nggak pernah lihat langsung wujudnya. Konon jin itu kalau menampakin diri butuh energi yang kuat. Allahu a'lam. Terima kasih Bang Fadli. Gak ada padahal. Nih jadi gue rangkum. Jadi dia tuh 2 kali. Gue enak ya bacanya ngerti ya. Tadi gue minta tolong dirangkumin loh. Gue baca gue nggak ngerti. Oh iya lo minta tolong tadi. Iya makanya gue minta tolong. Ada dia digangguin 2 kali. Yang pertama itu pas dia masih SMP, dia sholat di rumah. Itu gelasnya tiba-tiba pecah, terbagi menjadi 2. Terus ada bunyi ting gitu. Terus pecah ternyata. Nah yang kedua dia lagi sholat di kantor. Nah ini gue masih bingung sih. Dia lagi sholat di kantor. Terus tempat apa namanya mukena buat cewek gitu kan, pakai sholat cewek. Posisi duduk dia berdiri. Nah itu gue bingung tuh. Iya itu apa sih maksudnya? Maksudnya apa ya? Gak ngerti juga. Ruko tuh sih. Tempat baju ini bentar lagi gue ya. Kejadian kedua saat sholat di musola tempat cuman sendirian, lampu juga agak redup. Pas lagi konsentrasi baca Al-Fatihah di tempat ruko yang awalnya tertidur, tiba-tiba langsung berdiri sendiri. Ya gue kaget dong sampai keringat dingin. Tapi gue terusin sholatnya sambil ngebut karena juga posisinya deket sebelah gue sholat ya, walau pandangannya saat itu. Tempat rukoh nih apa ya? Gue googling dulu nih. Pakaian sholat cewek. Oh, tempat buat naroknya gitu ya. Awalnya tertidur. Awalnya begini Ya, jatuh. sih, rak bukan sih? Iya mungkin rak kali ya, kita bayangin ya. Berdiri dia. Oh, oke. Awalnya tertidur tiba-tiba berdiri sendiri. Itu tanya Butch. Sule, jangan kayak gitu lu. Apa sih? Ini horor. Ini horor bukan channel dewasa.
Oh itu arahnya ke situ. Gue udah paham itu. Udah Oke. paham betul. Gue lagi nunggu apa ternyata udah cukup sampai situ ya. Oke, tapi gue agak bingungnya adalah di sini kenapa dia cerita semua kejadiannya ketika dia lagi sholat gitu. Padahal kan kalau kita ibadah kita nggak boleh sombongin kan. Betul. Oh, ke arah sana. Ternyata ke arah sana. Tergantung kita melihat itu sebagai sombong atau kayak dia aja sholat masa gua enggak. Bisa kayak Bisa, itu Masalah boleh. perspektif. Perspektif. Iya gitu. Tapi ini udah berapa kali ada beberapa film horor yang memang adegan lagi beribadah itu digangguin. Makmum Ya. Serem sih tapi itu. Itu serem. Maksudnya mungkin ini relate, tapi kan sebenarnya gini, itu kan adalah godaan ketika kita sedang beribadah. Sekonsentrasi apa kita gitu. Iya, Dia kan ngebut baca Al-Fatihahnya. Iya. Gitu. Tapi di apa tadi film apa? Makmum itu ada rukoh dari tidur berdiri. Enggak. Enggak ada. Di situ tuh enggak ada. Nggak ada. Mungkin nanti kalau nggak ada, mungkin nanti ada di film horor lain, Kuncen misalnya. Gue nggak sabar nonton film Kuncen, cuy. 2025. 2025. Tahun ini nonton dulu ini. Buka lagi. Wih, Melukis Harapan di Langit India tayang kapan? 12 Desember. Siap. Oke, selanjutnya. Tembak-tembak. Untuk inget ya. Selanjutnya yang terakhir. Komentar 6. Nah, komentar terakhir ada nih yang gak kalah menyeramkan. Nah, dia juga masih komen di video reaction yang sama. Si pemilik akun bernama Free Bibit Bayi 2252. Sebentar. Free Bibit Bayi. Agak serem ya. Oke. Kelakuan ente udah ngasih bibit bayi kemana-mana. Berat ini. Kok beda sih? Gue bibit bayi gini, kenapa lu begini? Gak tau dah gue. Oke. Si pemilik akun bernama Japra ketawa kayak ngerti ya. Iya. Free. Mau gue temuin kan emang Free Bibit Bayi. Oke, si pemilik akun bernama Free Bibit Bayi 2252. Ini nyeritain pengalaman seremnya selama tinggal di rumah di dekat persawahan. Oke. Sekarang akan dibacain komennya. Free Bibit Bayi 2252. Gue udah 4 tahun tinggal sendiri di rumah persawahan yang cukup jauh dari keramaian. Gue memilih tinggal sendiri jauh dari keramaian karena hidup saya merasa lebih tenang, damai, dan yang pasti jauh dari gibah. Sekitar 30 meter dari rumah yang gue tinggali ada bekas kuburan umum. Mungkin sekitar 40 atau 50 kuburan, tapi sudah tertimbun tanah akibat longsor. Dan di sekitaran tempat tinggal, kata nenek saya dulu pernah terjadi pembunuhan. Maaf, sampai kepalanya dimutilasi akibat memperebutkan tanah dan dikubur begitu saja sampai sekarang mayatnya belum ditemukan. Karena pelaku sudah meninggal dan tidak pernah menyebutkan di mana pastinya mereka menguburkan mayat yang mereka bunuh. Sebenarnya untuk gangguan tidak sering saya alami, hanya saja ada malam-malam tertentu, jam 2 atau jam 3 pagi ada suara samar-samar orang mengaji. Dan anjing penjaga yang seperti ketakutan bahkan mengaruk-ngaruk pintu saat saya buka pintu dengan tergesa-gesa masuk menuju pojok ruangan. Berbaring kaki depan menutup kedua telinga. Gimana sebentar ya. Coba gue baca dulu pelan-pelan nih. Saat saya buka pintu dengan tergesa-gesa masuk menuju pojok ruangan, berbaring kaki depan menutup kedua telinga. Yang paling sering gue alami itu rep-repan, mimpi. Bahkan satu waktu gue rep-repan sampai-sampai saya merasa keluar dari tubuh dan melihat tubuh saya sendiri terbaring. Alhamdulillahnya karena saya masih ingat untuk membaca ayat kursi, tidak lama terdengar suara dari belakang rumah berteriak. Kalian semua pergi, jangan ganggu cucu saya atau kalian semua saya bakar menggunakan bahasa daerah sini. Tiba-tiba saya merasa tertarik ke tubuh kembali. Sebagai manusia biasa awal-awal ada rasa takut dan berpikiran untuk kembali tinggal di rumah yang ada di kota. Tapi saya takut digibahin. Enggak. Kan dia katanya pindah ke pesawat biar gak digibah. Tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Dan rasa takut pun sudah mulai hilang. Emang ngeri sih kalau ada tinggal di tanah yang atau rumah bekas-bekas ada pembunuhan gitu ya. Iya. Apalagi ceritanya loh. Setiap SD kan pasti dulunya rumah sakit kan? Enggak juga sih. Apa dulunya kuburan? Bukan SD yang begitu. Nah, walaupun itu faktanya nggak ada, tapi itu bercandaan anak SD begitu. Iya. Ya kan SD kita juga sempat digosipin gitu kan. Tahu nggak sih kebun itu tuh kenapa nggak dijadiin gedung? Karena bekas kuburan. Sering. Nggak tahu, lu tau kan anak-anak SD suka gibah? Iya. Kayak gitu.
Ih sama itu nggak bener. sama pas gua dulu SD di High Scope juga. Iya. Lu kan di high school, gue di JIS. Oh, di sini. Iya. Kok pada bagus-bagus sih sekolahnya? Jelas lah. Gua dibina Insani. Bagus bro. Iya. Terus pas gua pindah ke Mentari juga gitu sih. Kalau gue pindahnya waktu itu ke ini British School Jakarta. Oh, iya. Kelihatan tuh kayaknya. Cocok tuh kayaknya cocok. Tapi ya ini kan lumayan serem dong. Ini kan rumah-rumah yang habis bekas pembunuhan, apalagi di sawah gitu ya. Kayaknya ada kemungkinan ini beneran lah, ngeri lah gitu. Ya kan, dibanding kalau rumah di Pondok Indah itu di Senopati, kayaknya rada nggak kurang lah ya. Kecuali bekas pembunuhan emang. Lo mau nggak beli rumah yang rumahnya bekas pembunuhan? Lo tahu di situ bekas pembunuhan, mau nggak lo beli rumah itu? Enggak lah. Iya kan? Karena kenapa? Karena takut kayak gini-gini dong. Lebih ke energinya panas pasti nggak enak sih itu. Ya kalau misalnya takut ya malas ribet sih yang kayak gitu-gitu. Ya, walaupun bisa dibersihin, bisa diusir. Oke, gue ngedapat point of view lain ya. Gue ngelihat bahwa inti dari cerita si Free Bibit Bayi ini dia menceritakan bahwa sebenarnya dia itu udah keluar dari tubuhnya, tapi karena ada leluhur dia yang menjaga, akhirnya dia bisa kembali lagi ke tubuhnya dia. Sebenarnya inti dari ceritanya tuh dia cuma mengasih tahu itu aja, karena emang serem kondisinya di rumah dia yang di desa tersebut. Itu sih yang gua lihat gitu ya. Jadi pas dia terbang gitu, dia ngelihat dirinya sendiri, tiba-tiba ada jangan ganggu cucu saya gitu kan. Atau saya bakar. Serem sih. Gitu. Jadi kayak ini adegan-adegan yang biasa sering terjadi sama orang-orang yang mungkin punya leluhur atau gifted lah ibaratnya gitu. Ada yang jagain gitu ya. Ada yang jagain gitu. Atau ya biasa ini udah beberapa kali di film-film horor ada yang begini. Gitu. Karena apa? Karena mungkin based on true story atau pengalaman orang gitu. Ini kan salah satu orang yang punya pengalaman seperti itu. Kalau gue bilang ini benar apa enggak, ya tergantung orang itu ceritanya jujur apa enggak. Karena kan yang ngalamin dia sendiri. Kita tidak ada di kejadian tersebut kayak gitu. Film horor Indonesia selain ada kayak gitu-gitu, ada adegan syur kan? Sering kali ya. Iya kan? Sering kali ya. Iyalah, untuk menjual bro. Kayaknya itu ada eranya deh kayak. Ada eranya, Iya. sekarang udah gak ada. Sekarang udah. Kuncen gak ada kan? Gak ada. Gue mau nonton kayak gitu. Iya, tapi di situ ada Fonzi, ada Davina, ada Azela. Nggak ada sure-nya. Tapi mereka, wah. Tapi nanti mereka acting dengan sure, dengan yakin. Gitu. Sure. Ya? Sure yakin. Iya benar. Iya. Bisa kebayangkan filmnya seperti apa? Kebayang. Nanti ya 2025 ya. Oke. Next. Oh habis. Oke, itu dia guys beberapa cerita horor yang kalian ceritakan lewat kolom komentar di video Unseen. Thank you ya udah kirim ceritanya. Dan menurut kalian lagi nih, kira-kira komentar mana yang menurut kalian, ini serem nih, ini keren nih, ini real. Itu dia ya. Atau misalnya kalian punya cerita lain, silakan tulis di kolom komentar atau email ke email kita. Oke. Nextnya kita mau bahas apa lagi? Atau nextnya gue main ke konten kalian? Oke, iya dong. Iya dong. Gantian dong. Sama sih jangan lupa untuk nonton podcast kita. Yo. Di channel ini juga, channel Fadi Iskandar. Tayang setiap Selasa. Iya. Lu episode favorit lo apa? Coba. Favorit gue? Iya. Judulnya susah-susah Le, namanya Le. Pilih aja deh, pilih. Le, susah Le. Gue suka yang kalian pakai baju Halloween kemarin. Oh itu boleh. Itu masih sama masuk pas konteksnya. edisi Lebaran gue suka sendal lu sih. Oh iya. Iya, boleh. Ya, Itu jadi, klasik men sendal itu. Iya, sendal guru. Penasaran sendal kayak gimana? Nah langsung aja nonton di Dare episode Lebaran. Iya, Gue juga lupa. itu episode ke-4, ke-5 gitu lah, masih awal-awal. Bulan-bulan Agustus. Itu awal-awal ya? Oh iya, awal-awal. Agustus. Oke. Ya udah. Kita langsung ke Dare deh. Geser meja nih. Oke, see you guys. Dadah.